Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang model keseimbangan makro Islam ISLM. Langsung saja, yang pertama, pengertian ISLM dalam ekonomi makro. Model ISLM ialah salah satu konsep ekonomi makro yang menggambarkan keseimbangan antara pasar barang atau investment setting dan pasar uang atau liquidity preference. Jadi, ISLM Islami adalah model keseimbangan makroekonomi dalam perspektif ekonomi Islam yang menjelaskan interaksi antara sektor real dan sektor moneter dengan berlandaskan prinsip syariah, terutama tanpa riba, berbasis bagi hasil serta menekankan keadilan dan stabilitas ekonomi. Berbeda dengan model ISLM konvensional yang menggunakan suku bunga sebagai variabel utama. ISLM Islami mengganti peran suku bunga dengan mekanisme profit and loss sharing atau bagi hasil dan instrumen moneter syariah. Yang kedua, kurva IS dalam ekonomi Islam, pasar barang tanpa bunga. Dalam ekonomi konvensional, kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Ketika suku bunga rendah, investasi meningkat karena biaya pinjaman lebih murah, sehingga meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika suku bunga naik, investasi berkurang, menyebabkan perlambatan ekonomi. Namun, dalam ekonomi Islam, investasi tidak bergantung pada suku bunga. Sebagai gantinya, investasi didorong melalui sistem bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, dan wakaf produktif. Selanjutnya yang ketiga, kurva LM dalam ekonomi Islam. Pasar uang tanpa suku bunga. Dalam ekonomi konvensional, kurva LM menunjukkan keseimbangan antara jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Jika suku bunga rendah, permintaan uang meningkat karena lebih menguntungkan untuk berinvestasi daripada menyimpan uang di bank. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, orang cenderung menyimpan uang di bank karena mendapatkan bunga lebih besar. Dalam ekonomi Islam, uang tidak dianggap sebagai komoditas yang bisa menghasilkan keuntungan dari bunga. Oleh karena itu, sistem moneter Islam menggunakan instrumen alternatif untuk mengatur keseimbangan pasar uang, seperti sukuk atau obligasi syariah, zakat dan infak, wadi'ah dan mudharabah, serta qardul hasan. Yang terakhir, yaitu mekanisme keseimbangan ISLM dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan antara kurva IS dan LM terjadi ketika tingkat suku bunga menyesuaikan diri, sehingga pasar barang dan pasar uang mencapai keseimbangan. Namun, dalam ekonomi Islam, suku bunga digantikan oleh mekanisme bagi hasil dan kebijakan fiskal syariah. Mekanisme keseimbangan ISLM dalam ekonomi Islam bisa dicapai melalui yang pertama, investasi yang berbasis produktivitas karena tidak ada bunga. Investasi hanya dilakukan pada sektor real dan bisnis yang benar-benar produktif. Yang kedua, pengelolaan uang melalui zakat dan wakaf, meningkatkan peredaran uang di sektor real dan mengurangi penumpukan kekayaan. Yang ketiga, instrumen moneter syariah seperti sukuk dan qardul hasan digunakan oleh pemerintah untuk mengatur jumlah uang beredar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, keterlibatan bank syariah menyediakan pembiayaan yang adil berdasarkan prinsip syariah untuk mendukung pertumbuhan sektor real. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya menghindari riba, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya tentang model keseimbangan ekonomi makro Islam ISLM. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat menambah wawasan, serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.